Selamat bergabung kembali di channel A Slice of Science. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi gerak pada makhluk hidup. Nah, sebelumnya silahkan perhatikan ilustrasi berikut ini. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. Nah, dari ilustrasi tersebut, kira-kira mengapa sih tubuh kita bisa bergerak seperti itu? Kalian masih ingat kan bahwa bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia dapat bergerak karena kita memiliki rangka dan otot. Lalu rangka manusia itu sebenarnya tidak hanya tersusun oleh satu jenis tulang saja, tetapi terdiri dari beragam jenis tulang. Bisa kalian perhatikan, ada tengkorak, rahang bawah, leher, selangka, belikat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, rangka pada manusia ini sendiri akan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala. Kemudian yang kedua adalah bagian badan. Bagian badan itu adalah bagian dari sini sampai sini. Kemudian yang terakhir adalah anggota gerak, bagian tangan dan kaki, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari rangka pada manusia? Yang pertama adalah alat gerak pasif. Artinya, tulang tidak bisa bergerak sendiri, harus ada motornya, harus ada penggeraknya yang aktif menggerakkan tulang atau rangka. Yang kedua, menopang dan memberi bentuk tubuh. Coba bayangkan jika manusia tidak punya rangka, maka tidak akan bisa berdiri tegak, tidak akan terlihat seperti manusia. Bentuknya mungkin akan seperti cacing. Lalu yang ketiga adalah melindungi organ dalam, tempat melekatnya otot, dan yang terakhir sebagai tempat pembentukan sel darah. Struktur tulang sendiri secara umum terbagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Mari kita bahas satu persatu dari tulang rawan terlebih dahulu. Tulang rawan disebut juga dengan kartilago. Bersifat lentur karena banyak mengandung kolagen. Nah, saat embrio sampai bayi, rangka manusia itu tersusun atas tulang rawan. Makanya ketika bayi yang baru lahir itu kita harus hati-hati ketika menggendongnya atau ketika memposisikan ketika tidur atau ketika duduk karena tulangnya masih tulang rawan. Saat sudah dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada daun telinga, cuping hidung, permukaan sendi, dan masih banyak lainnya. Tulang rawan sendiri berfungsi untuk mengurangi gesekan antara sendi atau antara tulang dengan organ. Berikutnya tentang struktur tulang keras. Tulang keras disebut juga tulang sejati atau osteo. Bersifat keras karena mengandung kalsium, penyusun utama dari rangka manusia. Berfungsi untuk melindungi diri atau melindungi tubuh dari cedera mekanis. Kalau itu tadi berdasarkan strukturnya. Nah, sekarang tulang berdasarkan bentuknya ada 3 jenis. Tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Mari kita bahas terlebih dahulu dari tulang pipa. Tulang pipa disebut juga sebagai tulang panjang. Nah, bentuknya seperti ini.
Mirip pipa, panjang dan kedua ujungnya membentuk tonjolan. Nah, di sini ada tonjolannya, ada bonggolnya. Tulang pipa itu letaknya ada di tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian ada juga tulang kering. Tulang pipih, bentuknya seperti ini, bentuknya lebar dan pipih. Contoh ada di tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, kemudian ada juga di tulang tengkorak. Dan yang terakhir di tulang pendek. Tulang pendek bentuknya dadu atau bulat. Nah, yang di gambar ini yang termasuk tulang pendek adalah bagian telapak tangan, tulang-tulang telapak tangannya. Sementara untuk tulang yang ada di sini, ruas-ruas tangan atau ruas-ruas jari, ini termasuk tulang pipa. Contoh ada di tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Tulang dapat bergerak karena terdapat sendi. Kalau tulangnya hanya ada tulang sendiri, dia tidak akan dapat digerakkan. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Bisa kalian perhatikan di sebelah ini adalah yang dinamakan dengan sendi. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang di tubuh kita dapat digerakkan. Sendi sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Ada sendi sinartrosis atau sendi mati, ada amfiartrosis, sendi kaku, dan yang terakhir ada diartrosis atau sendi gerak. Kita mulai dari sinartrosis terlebih dahulu atau sendi mati. Sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya ada pada sendi di tulang tengkorak dan sendi pada tulang penyusun panggul atau pinggul. Coba bayangkan jika tulang di otak kalian atau tulang di tengkorak kalian bisa digerakkan. Nah, wajah kalian atau kepala kalian tidak akan berbentuk seperti yang sekarang ini. Maka tulang-tulang penyusun tengkorak itu termasuk sendi mati. Berikutnya sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, namanya saja sendi kaku. Contohnya ada pada sendi di tulang ruas-ruas tulang belakang dan di rusuk. Lalu ada diartrosis atau sendi gerak. Sendi yang dapat digerakkan secara bebas, namanya saja juga sendi gerak. Nah, sendi gerak sendiri itu di dalamnya ada sendi peluru, ada sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan juga sendi pelana. Kita cek lagi sendi peluru terlebih dahulu. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah. Kalau kalian perhatikan sendi peluru ini ada contohnya di tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, ini bisa kalian gerakan ke segala arah, berputar ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan, itu bisa. Maka sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Kalau kalian perhatikan skemanya seperti ini, harus ada tempatnya. Ada yang berbentuk bulatan, kemudian di sini ada tempatnya untuk bisa bergerak ke segala arah. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan pada satu arah. Contohnya pada siku, kemudian pada lutut. Itu hanya ada satu arah saja. Berikutnya ada sendi putar. Nah, sendi putar ini memungkinkan gerakan yang memutar. Di sini contohnya ada di bagian antara tulang atlas yang paling atas dengan tulang tengkorak. Masih bisa digerakkan secara memutar.
ketika misalnya kalian stretching kepala. Nah, itu biasanya gerakannya memutar kan. Lalu ada sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan gerakan dua arah saja. Contohnya ada di antara ibu jari dengan telapak tangan. Gerakannya bisa ke kanan ke kiri atau ke depan ke belakang saja, atau atas bawah saja. Yang terakhir pada sendi gerak adalah sendi geser, yaitu memungkinkan gerakan menggeser antar tulang. Biasanya seperti yang terlihat di ilustrasinya, itu ada pada bagian ruas-ruas telapak tangan atau di bagian kaki, di ruasnya, ruas telapak kakinya. Terima kasih kalian sudah mengikuti materi kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.